Selamat sore Mbak Dela. Sore. Ini benar Mbak Dela ya yang kemarin menghubungi saya? Iya benar. Kalau gitu perkenalkan, saya Dwi Putri. Mbak Dela bisa panggil saya Dwi Putri. Nah, Mbak Dela bisa panggil Bu atau Kak. Oh, terserah Mbak Dela, senyamannya Mbak Dela ya. Nah, kalau Mbak Dela boleh perkenalan terlebih dahulu? Boleh, nama saya Dela Novita, saya semester 5. Semester 5. Iya. Oke. Mbak Dela gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Beneran baik atau agak sedikit? Sedikit ngantuk sih kak. Oh, sedikit ngantuk. Iya. Dijaga ya Mbak ya kesehatannya, karena Iya. juga akhir-akhir ini cuacanya kayak gini gitu ya, Iya. banyak yang sakit. Nah Mbak Dela habis dari mana? Habis dari kerja kelompok sih. Oh, kerja kelompok. Iya. Semester 5 ya? Iya. Kerja kelompoknya masih kuat banget ya Mbak Dela di semester 5. Iya. Dikit sih kak. Loh, dikit. Kayak nggak terlalu banyak dan berat gitu sih, kan ini masih awal-awal kan. Oh. Awal semester 5. Iya betul-betul, awal-awal semester 5. Oke Mbak Dela, kalau gitu Mbak Dela datang ke sini atas sukarela kan Mbak Dela ya? Iya benar. Oke Mbak Dela, di sini kita akan melaksanakan konseling. Kali ini kita akan melaksanakan konseling ya Mbak Dela ya. Nah nanti Mbak Dela bisa bercerita apa yang menjadi keresahan Mbak Dela yang selama ini Mbak Dela alami, atau Mbak Dela membuat Mbak Dela itu merasa kayak ini harus dicarikan solusi gitu. Nanti kita akan mencari solusi bersama-sama, yang dimana nanti saya akan membantu Mbak Dela menemukan solusi yang berasal dari diri Mbak Dela sendiri. Mbak Dela datang ke sini dengan sukarela kan ya, nggak terpaksa ya? Iya. Oke, kalau gitu Mbak Dela juga datang ke sini dengan sukarela. Kita akan melakukan sesi ini dalam waktu 20 sampai 30 menit. Apakah cukup Mbak Dela? Cukup. Cukup. Kita sepakati dalam waktu 20 sampai 30 menit kita akan menjalankan sesi kali ini ya. Dan saya izin membuat catatan ya Mbak Dela untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Dari aku sampai dari kecil sampai sekarang itu saya masih ada rasa kayak minder gitu sama kakak kandung saya sendiri. Soalnya kayak dia tuh lebih cepet banget nyerap mata pelajaran yang diberikan oleh guru di lesan maupun di sekolah kayak gitu, sedangkan saya tuh enggak. Soalnya dari kecil itu saya sudah dileskan di beberapa tempat itu kayak belum ada yang nyantol satupun kayak gitu loh. Jadi saya tambah lagi saya kayak malas belajar, jadi saya merasa kayak kurang pinter gitu loh. Oke, saya mengerti ya gimana Mbak Dela ya. Mbak Dela merasa minder itu mulai dari kapan Mbak Dela? Sadar itu dari baru-baru ini sih, mungkin SMA gitu ya. SMA dulu, tapi udah kita ngerti les itu dari SD sampai SMP. Dari SD sampai SMP. Iya. Nah, kan Mbak Dela tadi bilangnya baru ini menyadari kalau minder gitu ya. Nah, mindernya Mbak Dela itu seperti apa bentuknya? Kayak tiba-tiba mikir aku kayak nggak cocok jadi adiknya bapakku gitu. Atau gimana? Lebih ke mindernya tuh kok aku pengen jadi kayak dia gitu loh, kayak pinter gitu. Soalnya dari kayak segi pendidikan itu kakak saya lebih cepat mencerna, kayak rezekinya tuh kayak enak gitu loh. Soalnya dari SD sampai SMA sampai kuliah itu di sekolah yang kayak bagus-bagus kayak gitu, sedangkan saya ya yang SMP sih yang kurang bagus kayak gitu. Tapi itu di waktu kakaknya Mbak Dela sekolah di sekolah yang bagus-bagus itu didukung penuh sama orang tua. Didukung lebih ke ibu sih, soalnya ibu lebih kayak mengutamakan pendidikan. Kalau Mbak Dela sendiri Sebenarnya juga didukung, cuman dari diri saya yang malas belajar. Mbak Dela malas belajar. Iya. Nah, sekarang kan mindernya masih terasa ya pasti ya. Iya. Kalau pas minder itu Mbak Dela biasanya ngapain? Kayak mikir kalau porsinya
porsinya orang itu kayak beda-beda gitu loh, kayak kayak saya sama kakak saya nggak bisa disamakan kayak dalam bentuk apapun kayak gitu loh. Kan biasanya kan anak kembar kan nggak mungkin kayak harus sama gitu ya. Ya lebih ke mikir kayak gitu. Nah, kan kalau itu Mbak Dela mikirnya ya. Tapi apakah ada perlakuan Mbak Dela yang mencerminkan kalau Mbak Dela itu minder ke kakaknya gitu? Kalau perlakuan nih enggak sih, kayak enggak kelihatan kayak gitu. Cuman kadang aku sendiri itu kayak mikir. Kalau lagi sendiri terus mikir, tapi nggak pernah kayak tiba-tiba pas kepikiran kayak gitu, pas lagi ada kakaknya tiba-tiba mundur atau diem aja gitu. Enggak sih. Nggak kayak gitu. Enggak. Nah, Mbak Dela sekarang tujuannya Mbak Dela untuk mengurangi pemindahannya Mbak Dela tadi itu, Mbak Dela pinginnya itu kayak gimana? Kayak pengen sih kayak rajin belajar, kayak cepat menangkap materi kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum Mbak Dela datang ke sini ya, kan Mbak Dela sudah ada keresahan seperti itu. Nah, Mbak Dela sudah pernah melakukan sesuatu nggak buat mengurangi atau menghilangkan rasa minder itu? Kalau dari kayak perlakuan kayak perilaku saya gitu, kayak pengen itu kayak dulu tuh ya les kayak gitu, saya coba kayak menekuni, cuman di diri saya kayak entah gurunya atau lingkungannya atau diri saya yang kurang cocok. Jadi apalagi kan kalau les ada temennya gitu kan tambah rame, nggak fokus kayak gitu kan ya. Terus kalau dari perilaku saya, kalau dari pemikiran saya yaitu kayak kayak jangan kayak porsinya orang kayak beda-beda gitu, padahal saya kayak belum ada usahanya gitu. Okay. Mbak Dela mikirnya porsinya orang beda-beda, tapi Mbak Dela bilangnya barusan kayak belum ada usahanya gitu ya. Padahal kenyataannya Mbak Dela pernah nggak yang sekiranya itu kayak aku dengan cara kayak gini pasti aku bisa kayak kakakku gitu. Nah, cara kayak gini tuh apa yang sudah dilakukan Mbak Dela? Kalau yang sudah saya lakukan tuh kayak belum ya. Contohnya kayak rajin belajar kayak gitu, atau lebih fokus untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen atau semacamnya gitu. Jadi kayak Itu belum? ya sudah, tapi saya rasa kayak tetap nggak ada apa-apanya gitu. Mbak Dela sudah melakukan tapi kan ya, tapi Mbak Dela merasa belum ada hasilnya gitu. Nah, kenapa Mbak Dela bisa berpikir seperti itu? Seperti itu gimana ya Kak maksudnya? Tadi kan Mbak Dela bilangnya kan kayak Mbak Dela sudah berusaha mendengarkan materi penjelasan dari dosen, terus juga Mbak Dela sudah berusaha untuk rajin ya. Nah, tapi Mbak Dela belum merasakan, berpikir belum menghasilkan apa-apa kayak gitu, belum berbuat apa-apa. Kenapa Mbak Dela bisa pikir belum kelihatan hasilnya? Soalnya kayak saya tuh anaknya kayak gampang kayak bercanda gitu loh, jadi kayak jarang serius. Jadi ya saya mikirnya kayak gitu, jadi nggak pernah nangkap omongan dari pemateri ya gitu. Oke, Mbak Dela tadi bilangnya berusaha mendengarkan dari penjelasan dari dosen ya. Terus Mbak Dela barusan bilang kayak suka bercanda dan sulit menangkap. Nah, kan sudah semester 5 ini ya. Dari semester sebelumnya juga kan Mbak Dela pasti mendengarkan materi dari dosen, rajin mengerjakan tugas, dan juga Mbak Dela sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya itu sudah sudah menghasilkan gitu Mbak Dela. Mbak Dela menyadari itu atau enggak? Enggak. Mbak Dela enggak menyadari. Oke. Sekarang coba Mbak Dela pikirkan ya. Mbak Dela bisa ada di semester ini, semester 5 ya, sudah pasti melewati semester sebelumnya. Mbak Dela tadi bilangnya kayak
saya belum menghasilkan apa-apa, padahal sekarang Mbak Dela sudah ada di semester 5 yang pastinya sudah melewati semester-semester sebelumnya, dan itu Mbak Dela juga sudah mendapatkan nilai kan dari semester sebelumnya. Nah, nilainya itu bagaimana nilainya Mbak Dela semester sebelumnya? Apakah ada yang pernah ngulang? Alhamdulillah enggak, dan sejauh ini alhamdulillah juga bagus, cukup bagus. Alhamdulillah cukup bagus ya. Nah, Mbak Dela sudah menyadari, sudah merasakan. Sudah sih. Oke. Tapi Mbak Dela masih ada rasa minder ke kakaknya. Iya masih. Nah, kira-kira nih Mbak Dela, kalau misal Mbak Dela kalau minder gitu kan ada di pikiran yang sulit untuk diungkapkan ya. Kalau Mbak Dela andaikan hidup tanpa ada rasa minder, terus kayak Mbak Dela ini deh pas malam sebelum tidur itu kan kayak kepikiran gitu ya, kalau aku minder dan aku nggak sepintar kakakku, aku nggak seberhasil kakakku. Tapi ketika malam tiba-tiba Mbak Dela dapat mimpi, tiba-tiba Mbak Dela bisa lebih dari kakaknya Mbak Dela, bisa rezekinya lebih lancar dari kakaknya Mbak Dela. Terus kira-kira ketika bangun Mbak Dela akan merasakan apa? Senang. Senang? Iya. Selain senang kira-kira apa yang dirasakan Mbak Dela? Iya, ya kurang lebih kayak kayak lebih melampaui kakak saya gitu kan. Iya. Ya mungkin kayak bahagia dan nggak ada rasa minder lagi. Bahagia dan nggak ada rasa minder lagi gitu ya. Sebenarnya kalau rasa mindernya Mbak Dela itu timbulnya itu seperti apa? Apa cuma perasaan minder aja, atau Mbak Dela kayak ketika minder itu sudah kayak lebih mundur gitu, kayak mengurung diri atau mungkin menghindar dari kakaknya gitu? Lebih kerasanya aja sih. Cuman ngerasanya aja. Ya. Oke, Mbak Dela. Nah, Mbak Dela kan tadi juga sudah menyebutkan apa yang sudah Mbak Dela lakukan, tapi Mbak Dela masih belum menyadari gitu ya. Mbak Dela, dari tadi yang sudah disampaikan Mbak Dela ya, ada hal yang sudah Mbak Dela lakukan sebelum datang ke sini, terus juga penyebab Mbak Dela datang ke sini. Nah, kira-kira nih solusi menurut Mbak Dela, solusi untuk menghindari, bukan menghindari ya, kayak menghilangkan rasa keminderan itu seperti apa kira-kira? Saya mencoba kayak bersyukur dengan keminderan ini sih, Kak. Bersyukur dengan keminderan. Maksudnya kayak lebih kayak menerima diri saya kayak gitu. Oke. Itu kan kayak bisa jadi kayak diri saya semangat itu nggak usah terpaku dengan sama harus mengikuti persis dengan jejak kakak saya gitu. Terus betul. tambah belajar dengan giat, dengan rajin gitu. Gitu ya Mbak Dela ya. Terus apa lagi? Seperti itu saja atau mungkin Mbak Dela ada bayangan lain kira-kira? Mungkin kalau aku sukses tapi nggak sama jalurnya sama kakakku, aku bisa mencoba cara ini. Mungkin ada cara kayak gitu Mbak Dela yang sudah terpikirkan? Kayak ada sih, kan dari jurusan kita kan kayak beda ya, jadi mungkin jalurnya beda-beda gitu. Mungkin kakak saya langsung dapat, maksudnya kayak langsung dapat kerjaan atau dan rezeki semacamnya. Saya kan masih kayak proses kayak gitu ya, mungkin antara nanti proses saya lebih cepat sama dengan kakak saya atau lebih lambat kayak gitu. Oke, Mbak Dela, alhamdulillah ya Mbak Dela sudah menyadari gitu ya. Juga Mbak Dela sudah menguatkan nih apa yang seharusnya Mbak Dela lakukan, dan Mbak Dela juga sudah berusaha untuk menjadi apa yang Mbak Dela inginkan, dan berusaha untuk langkah awal menjadi lebih dari kakaknya ya Mbak Dela. Mbak Dela harus percaya, harus bisa kalau apa yang Mbak Dela lakukan itu
tidak akan mengkhianati dari usaha-usaha Mbak Dela hasilnya nanti. Itu ya Mbak Dela. Iya. Nah, kira-kira Mbak Dela nih masih tinggi nggak rasa mindernya? Kalau sekarang setelah tadi Mbak Dela bilang saya harus bersyukur dengan keminderannya ya gitu ya. Apakah sekarang kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira mindernya Mbak Dela sekarang itu berapa? 7 naik 1. Oke, ada perkembangan ya naik 1. Nah 7 itu juga sudah termasuk apa ya? Sebentar Mbak Dela, kok 7? Harusnya turun ya? Iya harusnya turun Mbak Dela. Apakah memang benar-benar 7 atau sudah turun beneran? Maaf. Mungkin kayaknya 5 deh. 5 turun 1 sama? Iya. Oke, kalau 5 itu benar-benar 50-50 ya, meskipun masih ada rasa keminderan, setidaknya sudah berkurang sedikit gitu ya Mbak Dela. Nah Mbak Dela, semoga dari solusi-solusi yang Mbak Dela sebutkan tadi, Mbak Dela bisa mencapai apa yang Mbak Dela inginkan, apa yang Mbak Dela kayak apa ya, menghilangkan apa yang menjadi keresahan Mbak Dela gitu ya. Nah Mbak Dela, apakah sudah merasa lega Mbak Dela? Sudah cukup lega. Cukup lega ya. Ya sekarang kita sama-sama berdoa ya Mbak Dela supaya sekiranya solusi yang sudah Mbak Dela sebutkan itu bisa berjalan optimal, dan juga selalu mengingatkan Mbak Dela agar rasa keminderannya Mbak Dela itu perlahan-lahan berkurang, dan Mbak Dela percaya bahwa jalannya Mbak Dela itu tidak akan sesusah yang Mbak Dela bayangkan. Oke Mbak Dela, karena Mbak Dela juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Dela tadi, maka akan kita akhiri sesi konseling pada hari ini ya Mbak Dela ya. Semoga apa yang tadi sudah kita temukan bisa bermanfaat buat Mbak Dela, dan juga buat pengingat Mbak Dela untuk selalu mengingat kalau sebenarnya Mbak Dela ini bisa untuk tidak minder dengan memperkuat perasaannya Mbak Dela gitu. Nah, kita sudah berada pada sesi akhir dari konseling hari ini, maka saya akan menyimpulkan dari Mbak Dela tadi bercerita di awal tentang keresahannya Mbak Dela. Ya ini Mbak Dela merasa minder kepada kakaknya ya, kemudian yang akhirnya Mbak Dela merasa kayak Mbak Dela ini belum menghasilkan apa-apa gitu, nggak seperti kakaknya. Padahal sebenarnya Mbak Dela itu sudah menghasilkan sesuatu yang tidak Mbak Dela sadari, yaitu Mbak Dela sudah bisa ada sampai di semester 5 ini, seperti itu ya Mbak Dela. Kemudian tadi juga kita sudah mencari solusi bersama-sama, dan Mbak Dela sudah menemukan bahwa Mbak Dela akan mensyukuri keminderan ini. Juga Mbak Dela selalu mengingat kalau jalan setiap orang itu berbeda, dan Mbak Dela tidak bisa menyamakan jalannya Mbak Dela dengan kakaknya Mbak Dela, seperti itu ya. Semoga solusi yang ditemukan Mbak Dela tadi berupa Mbak Dela akan lebih giat belajar, lebih bersyukur, itu akan selalu melekat ya pada dirinya Mbak Dela. Jadi Mbak Dela, kita akan akhiri sesi hari ini. Semoga Mbak Dela selalu merasakan hasil dari usahanya Mbak Dela itu. Kalau gitu saya akhiri sesi hari ini. Terima kasih Mbak Dela sudah hadir dan juga sudah mau bercerita kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya Mbak Dela. Iya. Selamat sore Mbak Dela. Sore Kak. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Iya.